Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Halo Kira, bagaimana kabarnya? Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tapi kenapa tampaknya muka Kira terlihat murung ya? Apakah ada sesuatu yang ingin diceritakan? Sebenarnya Bu, saya sedang sedih Bu. Apa boleh saya bercerita? Tentu saja, silahkan ceritakan apa yang sedang Kira rasakan. Namun sebelum melanjutkan sesi ceritanya, mungkin kita bisa membuat kesepakatan waktu. Apakah 30 menit itu sudah cukup? Iya Bu, waktu saya rasa 30 menit sudah cukup Bu. Saya minta Ibu bisa merahasiakan masalah saya Bu. Saya tidak ingin jika orang lain itu mengetahui permasalahan saya. Baik, kita sepakati ya, waktunya itu selama 30 menit ke depan. Baik, Vira tidak perlu khawatir, masalahnya akan diketahui orang lain karena dalam BK ini ada dinamakan asas kerahasiaan, di mana cerita atau masalah yang tengah Vira alami atau yang Vira telah ceritakan ke Ibu ini tidak akan Ibu sebarkan ke siapapun. Jadi sekarang kalau boleh tahu apa permasalahan yang Vira hadapi? Jadi begini Bu, saya bermasalah dengan om saya Bu. Sebenarnya saya masuk ke sekolah ini bukan karena keinginan saya sendiri Bu. Oh, jadi Vira masuk ke sekolah ini bukan karena keinginannya Vira ya? Iya Bu, itu sungguh bukan keinginan saya untuk masuk di sekolah ini. Sebenarnya awalnya itu saya mau masuk di SMK karena saya ingin mengambil perkantoran. Saya lebih suka dengan jurusan perkantoran karena memiliki banyak sebuah praktek bagaimana selayaknya orang-orang di kantor Bu. Sedangkan kalau di SMA itu kebanyakan belajar materi sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Dan saya tuh merasa bahwa saya lebih mampu di jurusan perkantoran tersebut. Tetapi tante saya ini menyuruh untuk masuk di sekolah ini Bu, katanya SMA ini lebih bagus daripada SMK. Kalau SMK itu tidak ada waktu saya di rumah untuk bekerja dan belajar karena kebanyakan praktek di luar. Jadi jurusan yang saat ini saya ambil di sekolah ini yaitu IPA tidak sesuai dengan diri saya sendiri Bu. Oh, kalau memang menurut Vira itu tidak sesuai dengan minat dan kemampuannya Vira, mengapa Vira tidak menuruti permintaan Om Vira? Kenapa Vira tetap mengikuti permintaan Om Vira untuk masuk ke sekolah ini? Saya tidak berani menolak permintaan om saya Bu, karena di sini saya tinggal dengan om saya dan om saya ini yang membiayai sekolah saya. Saya takut ketika saya nekat untuk masuk di SMK ini nanti om saya marah dan tidak mau membiayai sekolah saya lagi Bu. Karena om saya itu orang yang keras juga, maunya apa yang dikatakan itu harus diikuti. Sedangkan mau mengharapkan orang tua di kampung saya rasa kayaknya tidak bisa Bu. Dari cerita tadi rasanya sekarang ini Vira jengkel dengan diri Vira sendiri ya, karena tidak bisa memberanikan diri untuk masuk di SMK. Ya Bu, bagaimana saya tidak jengkel kalau saya harus menuntut ilmu di sebuah sekolah yang jurusannya saya tidak minati. Otomatis nantinya akan saya akan lebih cepat bosan dan belajar di sekolah tersebut. Sebenarnya jika Ibu mengalami hal yang sama dengan Vira, pasti juga Ibu merasakan hal yang sama. Dan lalu apa yang bisa Vira lakukan selain itu? Dengan itu Bu, saya datang ke sini untuk meminta bantuan kepada Ibu supaya saya bisa Berubah? Saya ini bisa sekali mengatakan tidak pada om saya ini. Saya ingin betul-betul mengembangkan minat saya yang saya inginkan ini Bu, tapi saya tidak mau membuat om saya ini marah. Jangan sampai nanti tambah mempengaruhi sekolah saya Bu. Jadi dapat dikatakan ya bahwa sebenarnya Vira tidak mau menuruti kemauan Om Vira. Tapi di sisi lain Vira juga ingin mengembangkan minat yang
Vira inginkan atau yang Vira impikan. Tetapi di sisi lain juga Vira tidak berani mengatakan penolakan yang sebenarnya kepada Om Vira. Ya betul sekali Bu. Coba dipikirkan itu Bu. Saya selalu menuruti kemauannya Om saya tanpa memperhatikan keinginan saya sendiri. Sedangkan saya yang akan menjalaninya nanti itu saya sendiri Bu. Saya juga ingin memiliki keinginan seperti itu Bu. Baiklah, jadi menurut Vira bahwa kamu senantiasa memaksakan keinginannya untuk dituruti atau dilakukan, namun tidak peduli dengan apa yang Vira inginkan. Dan sampai saat ini Vira tidak berani menolak apa kemampuan Om Vira, karena melihat kehidupan sehari-hari Om kamu orangnya yang sangat keras dan apa yang diinginkannya harus dilakukan. Iya Bu. Apakah sebelumnya Vira pernah menolak permintaan Om Vira? Ibu saya selalu mengatakan bahwa tidak usah membantah, ikuti saja kemauan dari Om saya, karena kalau saya nekat bisa jadi nanti saya tidak bisa melanjutkan sekolah saya nantinya. Yang akhirnya itu membuat saya tidak bisa menolak lagi keinginannya Bu. Saya hanya bisa terpaksa mengikuti kemauan Om saya. Lalu kenapa Vira setuju dengan apa yang dikatakan ibunya Vira? Sebenarnya saya tidak setuju Bu, tapi mau bagaimana lagi, saya tidak berani untuk membantahnya Bu. Tapi kalau Vira tidak berani untuk mencoba, maka Vira akan terus-menerus seperti ini loh, selalu mengikuti kemauan Om Vira, dan hal ini membuat Vira tidak memiliki kesempatan untuk mandiri. Lalu saya harus bagaimana lagi Bu? Jadi begini, kita akan coba permainan dialog atau kursi kosong, karena di sini Ibu melihat bahwa saat ini Vira merasakan dua hal yang sangat bertentangan, yaitu pikiran untuk ingin mengatakan tidak pada kemauan Om, dan memiliki pemikiran takut juga untuk melawan Om Vira. Jadi pada hal sebenarnya kamu ingin, apakah benar demikian? Iya Bu. Nah, yang ingin kamu lakukan sekarang adalah katakan apa yang sebenarnya kamu pikirkan saat ini sehubungan dengan pertentangan tersebut. Anggap saja bahwa pikiran kamu yang menyuruh untuk melawan adalah posisi underdog, sedangkan pikiran yang menyuruh kamu untuk mengikuti kemauan Om kamu itu adalah posisi top dog. Jadi di sini kita akan tahu pikiran mana yang akan memenangkan, dan dari sini pula kita akan mengambil tindakan ke depannya. Bagaimana? Apakah Vira sudah mengerti? Iya Bu, saya mengerti. Baik, siapkan diri Vira sebelum kita memulai. Apakah Vira sudah siap? Iya Bu, saya sudah siap. Baik, silakan Vira posisikan tubuh Vira senyaman mungkin. Kemudian tarik nafas pelan-pelan dari hidung lalu keluarkan dari mulut. Vira bisa lakukan secara berulang-ulang dulu untuk rileks. Coba bayangkan apa yang sebenarnya